Sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Kelapa 2 Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar. Api yang cepat membesar membuat warga dan pemilik rumah panik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kebakaran segera berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lain. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di lantai 2 rumah. Objek yang terbakar rumah 2 lantai. Area terbakar kurang lebih 6x8 atau 48 meter persegi. Dugaan sementara fenomena kelistrikan. Untuk kerugian korban jiwa nihil, korban luka demikian nihil. Meski sempat alami kesulitan akibat akses jalan yang kecil, namun api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 17 unit mobil pemadam kebakaran dan 70 personil ke lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kebakaran hebat melanda Kabupaten Indragiri Hilir Riau dan api melahap dengan cepat kantor Camat Eno. Ya, dan berikut kita saksikan liputannya. Masyarakat di Kecamatan Eno, Kabupaten Indragiri Hilir dikejutkan dengan munculnya api dari bagian belakang kantor camat Jumat sore. Api begitu cepat membesar dan menyambar ke seluruh bangunan kantor camat yang terbuat dari material kayu. Hanya berselang 1 jam, kantor camat sudah hampir rata dengan tanah. Warga sekitar tidak dapat berbuat banyak. Kobaran api yang menghanguskan kantor camat tersebut hanya menjadi tontonan warga. Begitu juga dengan mobil pemadam kebakaran. Mereka datang setelah bangunan kantor camat tinggal puing-puing. Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Api dari belakang, dari atas aula yang kemungkinan disebabkan oleh korsleting listrik arus pendek. Saat ini semua ruangan kantor camat seperti yang bisa kita saksikan di belakang saya ini habis hangus terbakar dan semua berkas tidak ada yang dapat diselamatkan. Akibat kebakaran itu, berkas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk serta berkas penting lainnya hangus terbakar, tidak dapat diselamatkan. Kerugian diprediksi ratusan juta rupiah. Usai kebakaran, Camat Enok belum tahu akan berkantor di mana. Dirinya akan berkoordinasi terlebih dahulu bersama Bupati Indragiri Hilir. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus seorang pria yang menyembunyikan 8 kg sabu di pintu mobil di Asahan, Sumatera Utara. Rencananya pemirsa, narkoba ini akan diedarkan pelaku ke Provinsi Lampung. Aman. Video ke sana. Kau berdiri. Inilah detik-detik saat tim Sat Narkoba Polres Asahan, Sumatera Utara menyergap 1 unit mobil di Jalan Lintas Sumatera, Air Batu, Asahan. Polisi meringkus seorang pria karena kedapatan menyembunyikan 8 kg sabu di pintu mobil. Ini ya. Pria ini langsung diborgol dan digiring ke kantor polisi. Berapa biji itu kau tengok? Kau hitung? Ya, Pak. 2. Kau hitung? Tadi berapa, Pak? Sabu dibawa pelaku dari kota Tanjung Balai dan akan diedarkan ke sejumlah daerah di Lampung. Pelaku mengaku dijanjikan upah 20 juta rupiah jika berhasil mengantarkan sabu. Kurang lebih beratnya 8.000 gram. Informasi berdasarkan keterangan yang kami amankan itu berasal dari Tanjung Balai. Kalau dari keterangan dia berprofesi sebagai supir dan kendaraan pun disiapkan oleh yang menyuruh, terus diupahnya 20 juta. Kini polisi terus mengembangkan penyidikan kasus ini untuk membongkar jaringan peredaran narkoba. Sementara pelaku kini ditahan dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Pemirsa, Bareskrim Polri membongkar sebuah laboratorium gelap pembuatan narkotika jenis vape di Medan, Sumatera Utara. Sejumlah pelaku ditangkap termasuk dan langsung dibawa ke Jakarta. Termasuk siap. Pengungkapan ini melibatkan jaringan internasional Malaysia-Indonesia dengan barang bukti berupa cairan yang mengandung zat adiktif yang digunakan dalam rokok elektrik. Kasus ini bermula pada awal Desember 2025 saat tim Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Menindaklanjuti laporan ini, polisi menangkap tersangka utama Muhammad Rafi yang berperan sebagai pemilik bahan dan yang memproduksi vape narkotika tersebut. Pelaku ditangkap setelah mengambil paket dari seorang wanita yang datanya digunakan sebagai penerima. Dari hasil interogasi awal, Muhammad Rafi mengaku bekerja sama dengan seorang warga negara Indonesia yang menetap di Malaysia. Ibrahim mengirimkan bahan-bahan mentah yang menjanjikan upah Rp10.000 untuk setiap cartridge vape yang berhasil diproduksi Rafi. Polisi menyita berbagai barang bukti yang diperkirakan nominalnya mencapai Rp17,1 miliar. Berhasil mengamankan satu orang tersangka narkotika golongan 2 di Kota Medan, Sumatera Utara, beserta barang bukti paket berisikan cairan yang diduga mengandung etomiden. Kemudian kami melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan menemukan barang bukti berupa peralatan pendukung pembuatan liquid yang mengandung etomiden. Berdasarkan keterangan tersangka, barang bukti berasal dari Malaysia. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencurian tewas ditembak polisi dalam sebuah penggerebekan di Bangkalan, Jawa Timur. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas setelah salah satu anggotanya terkena sabetan celurit oleh pelaku. Sejumlah personil Satreskrim Polres Bangkalan ini sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku sebelum kemudian terlibat duel yang berujung tewasnya AM. Usai sempat dibawa ke rumah sakit, jenazah AM kemudian diantar dan diserahkan ke pihak keluarga oleh polisi. Kejadian ini bermula saat tim Macan Resmob Satreskrim Polres Bangkalan melakukan penggerebekan terhadap dua pelaku pencurian. Satu pelaku berinisial SN langsung menyerah setelah mengetahui dirinya terkepung. Namun satu orang lainnya, AM, berusaha kabur dari lokasi penggerebekan. Setelah sempat berusaha lari, ia kemudian menyerang balik petugas dengan senjata tajam yang dibawanya. Polisi awalnya mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan. Namun AM terus berupaya melawan hingga seorang petugas atas nama Bribtu Khairul Mufid terkena 2 kali sabetan senjata tajam milik pelaku. Dari catatan pihak Polres Bangkalan sendiri, AM merupakan residivis kasus pencurian yang sudah 3 kali masuk penjara. Namun ia tak kunjung kapok dan kembali melakukan tindakan pencurian. Saat upaya penangkapan keempat kalinya itulah AM akhirnya tewas di ujung timah panas kepolisian. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku rayap besi ditangkap dan dikepung warga di kawasan Kampung Pulau, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku sempat terekam CCTV milik warga, pemirsa, saat mencuri besi penutup drainase. Dari rekaman kamera pengawas yang terpasang di salah satu rumah warga, pelaku membawa karung yang di dalamnya berisi besi penutup drainase di Kampung Pulau Cilangkap, Kota Depok. Di Kampung Pulau sebanyak 7 besi penutup drainase dicuri dalam waktu 2 bulan terakhir. Selain besi penutup drainase, pelaku juga mencuri barang milik warga seperti tabung gas, spray, hingga helm. Dan itu kita CCTV kan ada ciri-ciri yang bisa kita deteksi. Dia pakai pakaiannya apa, pakai bajunya apa, kelengkapan yang dia pakai waktu pas ketangkap membawa barang tersebut. Jadi itu jadi indikasinya akhirnya merujuk ke satu tempat di mana dia bawa barang besar di posisi itu yang menjadi bukti kalau itu punya warga yang diambil sama beliau. Pelaku berikut barang bukti digelandang ke Mapolsek Cimanggis guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.
Pemirsa, 5 kotak infak di salah satu masjid di Kabupaten Tuban, Jawa Timur digasak pria tak dikenal. Aksi pencurian tersebut terekam jelas oleh kamera pengawas masjid. Terlihat pelaku memakai pakaian serba hitam. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik pembobolan 5 kotak infak di Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Karang Indah, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pelaku yang belum diketahui identitasnya ini berhasil menggasak uang infak hingga mencapai total kerugian hingga 5 juta rupiah. Dari rekaman terlihat pelaku masuk dengan cara melompati pagar samping kemudian berjalan perlahan menuju deretan kotak infak di teras masjid. Sebelumnya pelaku beberapa kali mondar-mandir memastikan situasi aman. Setelah merasa leluasa, ia mulai merusak satu persatu pengunci kotak infak. Tak hanya itu, pelaku juga sempat membelokkan arah CCTV dengan menggunakan sebatang kayu setelah menyadari keberadaan kamera pengawas. Palingnya lompat dari pagar sana sampai sana selatan. Lompat, terus ke sini. Ngambil satu-satu gitu ya? Iya, satu-satu, mulai dari ini pertama. Iya. Terus ada CCTV lagi? Sudah terekam? Sudah terekam, hampir ini selesai semua, mungkin sadar ada CCTV, udah dibengkokin ke sana CCTV-nya. Seperti yang beredar di media sosial, lihat perawakan tinggi sekitar 170, memakai jaket hitam dan tidak terlihat karena posisi balik kanan. Kejadian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Polres Tuban kini melakukan pendalaman untuk mengungkap pelaku pembobolan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawa.